Baik, selamat malam ya. Kembali bersama dengan saya dan video ini adalah video lanjutan pembahasan kelas survei kitab sejarah bagian kedua, dan kita masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab Dua Tawarik. Dan kemarin kita sudah bicara banyak hal berkaitan dengan kitab Dua Tawarik, dan hari ini kita akan melihat berapa garis besar dari kitab Dua Tawarik. Kemudian ada beberapa tema-tema kunci dan juga ada beberapa isu-isu yang berkaitan dengan kitab Dua Tawarik. Misalnya ada beberapa ayat yang kelihatannya kontradiksi, dan kita akan coba membahas di dalam pembahasan kita di video ini. Dan oke, kita langsung saja. Ada beberapa tema kunci yang perlu kita perhatikan di dalam kitab Dua Tawarik ya. Yang pertama, dalam kitab Dua Tawarik kita bisa menemukan topik-topik yang berkaitan dengan tema tentang kebijaksanaan. Jadi kalau kita buka di dalam Dua Tawarik 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi kitab Dua Tawarik pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 ini ada cerita yang sebenarnya sudah sering kita dengar, cerita tentang bagaimana Salomo berdoa memohon hikmat kepada Tuhan. Dan cerita ini juga tercatat di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini." Jadi tentu Salomo bukanlah orang yang kekurangan harta. Salomo bukanlah raja yang kekurangan dalam hal-hal yang sifatnya material. Kekayaan dia sangat banyak. Bahkan kalau kita baca nanti di dalam Dua Tawarik 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ diringkas berkaitan dengan harta kekayaan Salomo yang juga dibahas di dalam satu Raja-Raja 10 ayat 26 sampai 29 dan Dua Tawarik 9 ayat 25 sampai 28. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih berharga yang akhirnya Salomo minta kepada Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian. Dia akan memimpin satu bangsa yang besar. Dia akan bertanggung jawab kepada satu jabatan yang sangat penting. Oleh sebab itu dia meminta kepada Tuhan itu hal-hal yang sangat penting juga, yaitu hikmat, kebijaksanaan dan hikmat dan pengertiannya. Itu tentu hal ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi dalam kelas ini tentu ini kita adalah orang-orang yang sedang belajar mempersiapkan diri untuk menjadi pemberita, menjadi gembala, menjadi seorang pengajar dan seterusnya. Tentu adalah hal yang sangat penting untuk kita meminta kebijaksanaan, hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Bahkan ya Tuhan juga mengajarkan untuk kita meminta hikmat kepadanya. Hikmat dan kebijaksanaan bahkan pengertian sangat bermanfaat, apalagi bagi seorang calon pemimpin, seorang pemimpin jemaat, seorang pengajar, seorang yang nantinya akan menjadi menjadi standar di dalam lingkungan pelayanan dan seterusnya. Dan Salomo memberikan contoh yang luar biasa. Dan tentu ya hikmat, pengertian dan kebijaksanaan itu semata-mata kita bisa dapatkan daripada Tuhan, dan itu merupakan poin yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pelayanan kita. Itu dalam kehidupan pelayanan kita akan berhadapan dengan banyak sekali realita problema kehidupan, dan tentu tidak semua itu bisa diselesaikan hanya dengan uang kemudian selesai, bukan, atau karena ada makan kemudian urusan itu selesai, ada harta kemudian tidak, saudara. Kalau dalam pelayanan, dalam problem-problem dan masalah-masalah dalam dunia pelayanan itu hanya bisa diselesaikan dengan yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan, yang kedua ada akal budi, dan yang
Dan tentunya kita perlu memohon hikmat, pengertian dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Karena apalagi tentu di dalam kelas survei ini, tentu kita mahasiswa-mahasiswa masih banyak yang berumur masih sangat muda. Tentu kita juga mulai belajar untuk memakai hikmat dan kebijaksanaan, dan mulai belajar untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, supaya ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada orang, ya kita bisa memberitakan itu dengan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Kadang ada topik-topik teologi tertentu, topik-topik pembahasan-pembahasan tertentu yang mungkin ketika kita sampaikan, ya kan, kalau kita tidak pakai hikmat, kita tidak minta kebijaksanaan kepada Tuhan, mungkin ada orang yang akan tersinggung, ada orang yang akan mungkin sakit hati dan seterusnya. Oleh sebab itu ya, dari pengalaman dan adanya hikmat dan kebijaksanaan, ya kita akan bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik. Jadi ini adalah poin yang sangat penting, bahwa di dalam 2 Tawarik juga mengajarkan hal tentang kebijaksanaan, di mana Salomo menjadi raja, orang yang bisa kita contohi untuk bagaimana ternyata raja yang sehebat ini masih berpikir bahwa dia kurang hikmat dan kurang kebijaksanaan. Oleh sebab itu dia minta itu kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan, kepentingan tanggung jawab dia selain sebagai seorang raja, juga sebagai seorang hamba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu yang dibahas di dalam kitab 2 Tawarik ini itu berkaitan dengan bait Allah juga. Jadi yang kedua adalah bicara tentang tema yang kedua bicara tentang pendirian atau pembangunan bait Allah. Dan ya, hal ini sudah didoakan jauh-jauh hari sebelum Salomo merintah. Artinya memang sejak di masa Daud, rencana pembangunan Allah ini sudah didoakan oleh Daud, dan memang Tuhan sendiri berkata bahwa bukan Daud yang membangun, tetapi Salomo yang akan membangun. Dan akhirnya di masa Salomo itu terrealisasi. Tentu semuanya atas kehendak Tuhan. Dan kalau dalam 2 Tawarik ini kita bisa dapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian bait Allah itu, mulai dari pasal 2 Tawarik pasalnya yang kedua sampai dengan 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Jadi pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pendirian bait Allah. Dan ada satu hal yang unik yang perlu kita perhatikan di dalam topik ini, bagaimana setelah akhirnya bait Allah ini didirikan, akhirnya Salomo membawa semuanya itu dengan doa dan ucapan syukur. Dan pada saat itulah kita tahu bahwa bagaimana Salomo berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa dengan adanya bait Allah ini, ketika umatmu terserak kemanapun dan mereka berdoa menghadap bait Allah ini, kiranya dengarkanlah doa mereka. Dan mungkin ini yang kita tahu dengan prinsip-prinsip kiblat ya. Ingat dulu bahwa semua orang dalam perjanjian lama itu diikat dalam yang namanya ibadah simbolik. Jadi segala sesuatu itu disimbolkan, ibadah-ibadah mereka disimbolkan dalam dibatasi dengan waktu, dengan tempat-tempat tertentu, dan dengan postur-postur tubuh, dan termasuk masalah kiblat. Dan tentu bait Allah ini merupakan pusat dari kerohanian bangsa Yahudi pada waktu itu. Ya, mereka pakai oleh Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi ya, semuanya itu berakhir. Segala sesuatu yang diatur di dalam bait Allah itu berkaitan dengan ibadah simbolik, itu semuanya berakhir. Sampai kapan? Sampai Yohanes Pembaptis tampil. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam Matius ya, coba kita lihat Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi tampilnya Yohanes Pembaptis itu merupakan masa peralihan dari ibadah simbolik kemudian masuk kepada ibadah hakikat. Saya sudah singgung juga di beberapa video yang lain mengenai ibadah simbolik dan ibadah hakikat. Kita tahu bahwa kalau ibadah simbolik, ya kan, segala sesuatu yang dilakukan dalam perjanjian lama itu yang ada kaitannya dengan ibadah itu menyimbolkan, ya kan, juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ibadah hakikat ya
itu bicara kepada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika orang mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu tidak lagi terikat tempat, waktu, dan sikap tubuh, tidak lagi. Jadi ini bicara kepada masalah hati. Dan oleh sebab itu ya, pembangunan bait suci ya, adalah di mana akhirnya di masa Salomo semuanya ibadah-ibadah yang dulu sifatnya masih sederhana, kemudian ada kemahnya, akhirnya disempurnakan, semakin disempurnakan di bait suci ini. Dan tentu Tuhan juga punya aturan bagaimana Tuhan mengatur acara-acara di bait suci ini, orang-orang yang melayani dan seterusnya, dan semuanya diatur oleh Tuhan. Dan ingat bahwa apa yang dilakukan di dalam bait suci dalam konteks ibadah simbolik itu tidak sama dengan konteks di dalam jemaat, dalam prinsip eklesia atau jemaat yang kita bicarakan di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam bait suci ibadahnya adalah ibadah simbolik, ya kan? Tetapi di dalam program jemaat sekarang itu tidak lagi bicara kepada ibadah simbolik. Oleh sebab itu, setiap hari dalam kehidupan orang percaya itu adalah ibadah. Nah, sedangkan kalau kita datang ke gereja, itu disebut sebagai berkumpul, berjemaat untuk berbakti. Jadi setiap hari sikap hidup kita itu adalah beribadah kepada Tuhan, karena kita menyembah Tuhan dengan hati. Tapi ketika kita datang ke gereja, itu disebut sebagai berkumpul, berjemaat. Jadi tentu ada perbedaan antara program ibadah simbolik yang akhirnya disempurnakan dalam bait suci yang didirikan oleh Salomo ini dengan di dalam program jemaat yaitu eklesia. Dan ini tentu kita harus perhatikan dengan baik. Dan ya, ini prinsip yang saya rasa cukup jelas dan diulang-ulang terus di kelas supaya kita bisa membedakan antara masa ibadah simbolik dengan ibadah hakikat. Segala sesuatu yang ibadah simbolik sudah diselesaikan. Masalah hari Sabat, masalah makanan haram, masalah korban domba, kemudian masalah hari-hari yang lain yang semuanya menyimbolkan juru selamat yang Tuhan janjikan, itu semua sudah selesai. Dan sekarang kita hidup di ibadah yang namanya ibadah hakikat, dan Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat yang ada. Coba kita buka di dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat adalah penuntun sampai kepada kedatangan Kristus. Dan ya, ini adalah konsep yang sekali lagi sangat penting untuk kita pahami. Oke, kemudian yang ketiga, tema kunci yang ketiga ini bicara kepada pengaruh rohani. Jadi dalam 2 Tawarik, dalam beberapa bagian dalam kitab 2 Tawarik, ada cerita-cerita yang mengajarkan kita betapa kuatnya pengaruh rohani dan dari lingkungan dan mungkin orang-orang tertentu yang ada di sekitar kita, dan mungkin itu bisa membawa dampak kepada orang-orang lain. Misalnya kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 24 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tapi saya akan baca mulai ayatnya yang ke-15. Jadi Yodaya menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yodaya mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah pada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda di Yerusalem tertimpa murka. Jadi Yoyada ini siapa? Jadi ini dia seorang imam yang hidup di masa pemerintahan Raja Yoas. Dan Raja Yoas ini adalah raja yang sangat muda. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Dan kelihatannya kehadiran Yoyada memberikan dampak yang positif di dalam pelayanan dan perkembangan pelayanan seorang Raja Yoas. Dan setelah Yoyada mati, banyak hal berubah, saudara. Banyak hal berubah, dan katanya termasuk kepada masalah rohani. Ketika dia tua, dia mati, ayat 17, sudah Yoyada pemimpin Yehuda itu datang menyembah kepada raja,
dan mendengarkan mereka, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala. Jadi akhirnya ada perubahan rohani, penurunan rohani yang drastis terjadi ketika ada orang yang punya pengaruh yang sangat besar di dalam hal rohani. Dan bukan hanya itu, contohnya kita bisa juga lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke 22. 2 Tawarik pasalnya yang ke-22. 2 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini cerita tentang Raja Ahazia. Raja Ahazia ketika dia ditunjuk menjadi raja, dalam ayat yang kedua ia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Tapi nanti kita akan bahas ini karena ada perbedaan dengan kitab raja-raja. Apakah benar umur 42 tahun dia menjadi raja dan seterusnya. Dan tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihati untuk melakukan yang jahat. Jadi kerohanian dari keluarga ternyata bisa berpengaruh kepada orang lain, termasuk dalam hal ini dalam kasus Raja Ahazia. Tentu ibunya membisikkan perkara-perkara yang jahat, memberikan rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berpengaruh dan kelihatannya Raja Ahazia mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi satu pelajaran yang sangat penting. Ternyata rohani itu berdampak sekali dalam kehidupan manusia. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang baik, seharusnya kerohanian kita itu akan menjadi baik. Oleh sebab itu, kenapa orang yang sudah diselamatkan harus rajin belajar firman Tuhan, kemudian dia menggabungkan diri ke dalam jemaat lokal yang alkitabiah. Supaya apa? Supaya tindakan-tindakan positif itu bisa berpengaruh ke dalam kehidupannya, bisa berpengaruh ke dalam proses pembangunan karakter yang kudus, dan itu juga bisa berpengaruh kepada pertumbuhan iman dia. Kalau seorang yang sudah diselamatkan, dia baru diselamat, akhirnya dia hidup di lingkungan yang jahat, dia hidup dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang mungkin ternyata akhirnya bisa mempengaruhi dia, ya tentu dia akan terpengaruhi dengan lingkungan itu. Jadi ini sangat penting, dan ini juga menjadi poin utama kenapa orang yang sekolah teologi itu jauh lebih baik dia harus tinggal di asrama. Kenapa? Karena lingkungan itu akan berpengaruh ke dalam kehidupan dia. Dan tentu pelajaran ini tidak hanya di dalam 2 Tawarik saja, dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan pelayanan kita. Ketika kita akan mengajar orang lain, dan kita akan mengajar mereka supaya orang-orang yang baru diselamatkan itu mengerti konsep tentang betapa pengaruhnya lingkungan ya di sekitar mereka. Kalau Ahazia terpengaruh kepada ibunya yang jahat, kita melihat itu sebagai satu pelajaran. Dan kita sudah melihat juga tadi cerita yang lain berkaitan dengan pengaruh-pengaruh rohani yang ada. Kemudian hal keempat yang menjadi tema kunci dalam kitab ini adalah, kemudian yang keempat, tema kunci yang bisa kita dapatkan dalam kitab Tawarik adalah bicara tentang penderitaan. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan penderitaan, atau ya boleh katakan cobaan, ya tercatat di dalam kitab 2 Tawarik. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-24 dan 25. Pada hari terakhir itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya memberikan suatu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sebab ia dan Yehuda Yerusalem ditimpa murka. Jadi cerita ini juga dicatat di dalam kitab Yesaya 38 ayat 3 sampai dengan pasal 39 ayat 8, dan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 21. Dan cerita lengkap di situ bagaimana ketika Hizkia menghadapi yang namanya pergumulan atau penderitaan. Dan cerita ini sangat unik karena akhirnya ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kesempatan dia untuk hidup tambah 15 tahun lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Seharusnya orang yang diberikan kesempatan hidup 15 tahun lagi, dan dia tahu pasti 15 tahun lagi dia akan mati, seharusnya dia memakai hidupnya untuk benar-benar melayani Tuhan dengan baik. Seharusnya dia benar-benar memakai kehidupan dia untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Tapi akhirnya ternyata Hizkia jatuh kepada dosa yang namanya dosa kesombongan. Dia membawa utusan-utusan dari Babel untuk perlihatkan segala sesuatu yang ada di kerajaan Yehuda, dan itu menjadi satu titik
di mana akhirnya bangsa Babel menghancurkan akan menghancurkan kerajaan Yehuda lewat nubuatan Nabi Yesaya. Sudah ditegur oleh Nabi Yesaya, tetapi dia tidak menghiraukan semuanya itu, dan akhirnya terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Artinya begini, tapi begini, di poin lain kita melihat bahwa penderitaan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus menyangkal diri dan bersedia memikul salib. Bahkan katanya dikatakan dalam bagian yang lain firman Tuhan mengajarkan bahwa menderita adalah kasih karunia dan seterusnya. Jadi tentu prinsip-prinsip seperti ini akan secara otomatis membantah kepada isu-isu yang terjadi saat ini. Bagaimana ada doktrin-doktrin yang sekarang merajalela di Kristenan. Doktrin ini mengajarkan bahwa kalau percaya Yesus pasti tidak akan menderita, pasti akan sukses terus, tidak akan sakit-sakit, akan kaya dan seterusnya. Nah, itu bertentangan dengan apa yang kita baca tentang Raja Hizkia ini dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, bahwa seorang harus pikul salib, seorang harus menyangkal diri, orang Kristen harus menderita dalam kitab Petrus dan seterusnya. Dan ya tentu tidak sesuai dengan apa pengajaran Kristus Tuhan ini, tidak sama dengan apa yang didengungkan oleh orang-orang penganut teologi sukses. Penganut teologi sukses yang mengajarkan bahwa tidak ada lagi penderitaan setelah percaya Tuhan Yesus walaupun dia masih tinggal di dunia. Tidak ada lagi sakit penyakit, pasti akan berhasil terus, pasti akan kaya dan seterusnya. Jadi tentu itu merupakan pengajaran yang salah dan sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab. Selain cerita tentang Hizkia, juga ada, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16. 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-12. Ini cerita tentang Raja Asa. Pada tahun ke-39 pemerintahnya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah dan akhirnya dia meninggal. Jadi ya, penderitaan artinya begini, selama kita masih pakai tubuh jasmani, kita masih bisa sakit pasti. Ini adalah tubuh yang tidak kekal, tubuh daging ini adalah tubuh yang tidak kekal, yang sudah dicemari oleh dosa, dan pasti kita akan sakit, siapapun itu. Masuk Raja Hizkia, kemudian juga ada Raja Asa. Tetapi poin penting di sini adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, setelah sakit, kemudian kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kembali kesehatan yang Tuhan berikan, baiklah kita pakai itu dengan sebaik-baik mungkin. Untuk apa? Untuk mengerjakan banyak hal, untuk mengerjakan banyak hal yang berkaitan dengan kemuliaan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi-saksi dengan baik. Tapi kalau seandainya kita melakukan hal yang terbalik dengan yang Tuhan harapkan, tentu Tuhan akan sangat sedih. Seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Bukannya dia mengucap syukur, tapi akhirnya dia menjadi sombong dan dia jatuh ke dalam dosa. Padahal ketika Yesaya sudah memperingatkan dia tidak, kelihatannya tidak menghiraukan peringatan dari Nabi Yesaya itu. Dan ya ketika dia mati, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Bangsa Israel, berapa tahun kemudian bangsa Israel dihancurkan oleh Babel dan mereka semua dibuang ke sana selama 70 tahun. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah poin pengajaran yang sangat penting. Orang Kristen bisa menderita secara fisik, dalam hal penyakit, menderita dalam banyak hal, mungkin secara sosial karena kita hidup di tengah-tengah orang yang belum diselamatkan, dan mungkin akan menderita secara materialistis, atau ya bisa jadi karena kadang ada orang Kristen yang ketika dia sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, ya kalau ketika hidup dia lurus, ya kan, kemudian dibandingkan dengan hidup sebelumnya banyak kecurangan-kecurangan, mungkin gampang untuk mendapatkan uang, tetapi ketika sekarang hidupnya lurus, itu akan berpengaruh kepada keuangannya dan seterusnya. Jadi nah inilah, tapi ingat bahwa Tuhan menyediakan satu tempat bagi kita, menyediakan itu janji, yaitu keselamatan yang kekal. Kita menderita di dunia ini ya karena dunia ini adalah tempat yang sementara. Katanya kita hidup di dunia ini masih dalam tenda, dan suatu saat nanti tenda kita ini akan dibongkar dan kita dipersiapkan satu tempat di surga sana. Jadi ini poin yang sangat penting. Sekarang ada virus corona yang akhirnya menjadi pandemi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di ibu kota Jakarta dan banyak tempat-tempat yang lain.
sedang dihebohkan dengan virus ini, dan sudah berapa orang yang mati, berapa orang yang mati karena virus ini, dan berapa orang yang akhirnya terjangkit kena virus ini. Dan apakah kita harus berarti ternyata Tuhan tidak ada dan seterusnya? Tidak, saudara. Tentu dengan adanya virus ini juga kadang akan mengajarkan kita bahwa betapa terbatasnya hidup kita sebagai manusia. Betapa kita manusia punya keterbatasan. Kita masih bisa sakit dan kita akan mati secara jasmani sesuai dengan firman Tuhan. Semua manusia akan mati satu kali dan setelah itu akan dihakimi. Jadi banyak hal, penderitaan bisa mengajarkan kita banyak hal. Bisa mengajarkan kita tentang, bisa mengenal siapa diri kita. Kita punya keterbatasan dan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, dan kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan kita. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, walaupun dalam keadaan apapun, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa, dan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada tema penderitaan yang bisa kita lihat dari kitab 2 Tawarik ini. Kemudian yang kelima, salah satu tema yang sangat penting dalam kitab 2 Tawarik adalah bicara tentang ternyata ada orang-orang yang berubah. Ada orang-orang yang berubah, ya ada juga yang berubah dari baik menjadi tidak baik, menjadi kurang baik dan seterusnya, seperti tadi cerita tentang Hizkia dan seterusnya, walaupun mereka ya belum sampai kepada titik menyangkal iman seperti Hizkia. Tetapi ada satu contoh yang ingin saya angkat dari cerita atau tema tentang perubahan seseorang, itu tentang Raja Manasye. Raja Manasye adalah anak dari Raja Hizkia, dan itu dicatat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan tentu Raja Manasye ini adalah raja yang sangat jahat. Dia melakukan pemberontakan yang besar-besaran kepada Tuhan. Dulu sebelum dia, Hizkia pernah melakukan satu perubahan. Bagaimana Hizkia pernah, apa katanya, kalau kita lihat di dalam ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal dan membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan seterusnya. Jadi dulu Hizkia sudah menghancurkan tempat-tempat berhala, tetapi kemudian akhirnya didirikan lagi oleh Hizkia, oleh Manasye. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan di depan Israel. Dan akhirnya Tuhan berusaha menegur dan mengingatkan Hizkia dalam ayatnya yang ke-10 dan 11 dan seterusnya, dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggu dengan rantai tembaga dan membawa ke Babel dan seterusnya. Wah, akhirnya Manasye ditegur, dihukum oleh Tuhan, dan akhirnya dia berubah, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem, memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dan kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud. Kemudian ayatnya yang ke-15, ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan dan seterusnya. Itu merupakan satu contoh yang positif. Ada orang berubah dari cara hidup dia yang lama kepada kehidupan yang baru, dan ini membuktikan orang ini adalah orang yang lahir baru. Kelahiran kembali ini bicara kepada satu perubahan hidup. Dilahirkan kembali dari air dan roh, itu bukan kelahiran yang sifatnya jasmani. Jadi bukan kita masuk lagi ke dalam perut ibu kita kemudian dikeluarkan kembali dengan tubuh jasmani yang baru, tidak. Tetapi yang Tuhan maksudkan tentang kelahiran kembali dalam Alkitab adalah kelahiran secara rohani. Jadi dulu hidup kita yang lama, kerohanian kita yang lama adalah kerohanian yang berdosa di hadapan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita adalah musuh Allah dulu. Tapi ketika kita diselamatkan, lahir baru, kita menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, dan ini adalah kelahiran kembali, sehingga ada satu perubahan dalam kehidupan orang percaya. Orang sudah diselamatkan dapat posisi dan hati yang kudus. Ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dapat posisi dan hati yang kudus. Tetapi karakter itu harus dibangun. Pembangunan karakter yang kudus. Nah, itulah hidup yang menggantikan Kristus di dunia ini. Dan disitulah kita harus menunjukkan perubahan-perubahan itu. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-20. Jadi
Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang berubah karena ya bisa jadi mungkin karena ada teguran pada waktu itu, tetapi karena dia melihat bahwa hidupnya itu berarti sehingga dia harus mengambil keputusan untuk berubah dan datang kepada Tuhan. Itu tema yang kelima yang bisa kita dapatkan dari kitab 2 Tawarik ini. Kemudian tema yang keenam yaitu kitab 2 Tawarik juga bisa mengajarkan kita tentang pujian. Bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu seharusnya punya prinsip untuk senang memuji Tuhan. Nah, ada banyak ayat yang bisa kita lihat di dalam poin ini. Misalnya dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 katanya, setelah tabut perjanjian dipindahkan, kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat 12 ya, ayat 11, lalu para imam keluar dari tempat kudus, para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran lombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf dan seterusnya, dan mereka berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi bersama-sama 120 imam dan peniup nafiri. Dan akhirnya ayat 13 dikatakan bahwa mereka dalam paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan, mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri. Jadi pujian kepada Tuhan ini merupakan satu ekspresi hati. Bagaimana orang yang sangat mengasihi Tuhan, dia ingin mengekspresikan bagaimana kehidupan yang mengasihi Tuhan itu seperti apa, ya salah satunya lewat pujian. Dan tentu kita harus punya cara berpikir bagaimana puji-pujian yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana puji-pujian yang bisa diterima oleh Tuhan. Karena begini, kadang banyak orang sekarang memuji Tuhan itu sudah tidak lagi dengan cara yang alkitabiah. Sekarang ada orang memuji Tuhan dan tidak bisa lagi dibedakan dengan cara dunia bernyanyi, dengan cara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bernyanyi. Kalau begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya kalau begitu benarlah apa yang dikatakan bahwa kalau gereja memuji Tuhan tidak lagi bisa dibedakan dengan cara dunia memuji Tuhan. Berarti hanya dua kemungkinan, ya kan? Gereja yang semakin duniawi atau dunia yang semakin rohani. Oleh sebab itu harus mampu membedakan mana puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, mana puji-pujian yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mana puji-pujian yang sifatnya duniawi dan mana puji-pujian yang memang sifatnya rohani. Puji-pujian yang sifatnya duniawi berarti tujuannya hanya untuk menyenangkan diri, kepuasan kepada kedagingan, yang penting saya puas dan bukan. Yang paling penting kepada puji-pujian adalah ketika apa yang saya sampaikan itu bisa menyenangkan, bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Tuhan itu sendiri. Nah, puji-pujian kepada Tuhan harus berjalan dengan apa? Kita harus memuji Tuhan dengan sopan dan teratur, ya. Dengan sopan, dengan baik. Kadang ada orang menyanyi rohani tapi pakaian tidak sopan, dengan suara-suara yang tidak sopan, yang tidak bisa lagi dibedakan dengan suara-suara sensual seperti penyanyi dunia yang ada di luar sana. Jadi kita harus melihat ini. Kemudian cara memainkan musik, mana memainkan musik yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan seterusnya, dan bagaimana cara memainkan musik yang sudah tidak baik lagi dan tidak menyenangkan. Dan luar biasa dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah bernyanyi dan katanya dia menyanyikan puji-pujian rohani. Nah, di situ dikatakan dalam bahasa Yunani dia menyanyikan lagu hunoi, puji-pujian rohani. Dan ini sangat penting untuk kita ingat. Sekali lagi, kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, biarlah kita menyanyi dengan pujian rohani, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsip kita seperti itu, harus bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk keinginan daging kita. Banyak lagi ayat-ayat yang bisa mengajarkan kita tentang pentingnya puji-pujian. Pasal 6 ayat 14 sampai dengan 42 dan pasal 20 ayat 15 sampai dengan 30. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan baik. Dan yang ketujuh, ya kita bisa melihat satu poin yang sangat penting berkaitan dengan tema yang ada di dalam kitab Tawarik ini, ya kita bisa mempelajari tentang hal memberi, ya. Tentang hal memberi. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di sini, misalnya di dalam 2 Tawarik pasalnya yang 24 ayatnya yang ke-10.
Jadi dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, "Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk dan seterusnya dan seterusnya." Jadi dalam ayat ini mengajarkan konsep memberi, mempersembahkan. Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk keselamatan kita. Dan ya kita harus belajar juga mempersembahkan apa yang selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin ya itu tidak seberapa dengan apa yang dipersembahkan oleh Tuhan, tetapi ketika kita melibatkan diri untuk membawa persembahan-persembahan berkaitan dengan penunjangan pelayanan yang ada, pasti Tuhan akan sangat senang. Tuhan akan sangat senang ketika kita melayani Tuhan dengan cara memberi, melayani Tuhan dengan cara mempersembahkan untuk mendukung pelayanan yang ada. Wah, jemaat lokal, jemaat di Alkitabiah perlu disupport supaya ada pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan. Dan itu semua kita bisa lakukan dengan cara memberi. Kita memberi bukan kepada hamba Tuhannya, kita memberi bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kita memberi untuk Tuhan. Ya kadang ya Tuhan akan berikan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bekerja dalam pelayanan Tuhan. Dan itu sangat penting dalam persembahan-persembahan, dalam acara kebaktian, itu penting untuk pelayanan. Dan ada persembahan-persembahan yang persepuluhan untuk hamba-hamba Tuhan dan seterusnya, itu ya itu sangat penting. Dan apa yang dilakukan di masa itu, di masa Raja Yoas, itu dilakukan untuk kepentingan pelayanan. Ayatnya yang ke-12, Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk perbaiki rumah Tuhan. Jadi untuk pembangunan pelayanan dan seterusnya itu ya kita memberi. Ini adalah hal yang sebenarnya ini hal yang merupakan tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan. Memberi bukan dengan paksaan, kita harus memberi dengan hati kita. Kadang ya kita tidak harus melihat nilai saya memberi sangat sedikit, saya nggak enak dengan orang lain karena memberi banyak. Bukan seperti itu. Tetapi yang paling utama dari situ adalah ketika kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kita tahu ini merupakan satu hukum timbal balik dari orang yang sudah diselamatkan. Ketika orang sudah diselamatkan, dia akan harusnya memberi, mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan dalam melayani Tuhan. Bisa dengan kehidupan kita melayani Tuhan, itu yang paling baik, mempersembahkan hidup kita. Dan juga kita bisa mendukung itu dengan hal-hal yang lain, yaitu dengan uang, dengan bantuan-bantuan dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh untuk pelayanan yang ada. Jadi konsep memberi atau prinsip memberi juga diajarkan di dalam kitab 2 Tawarik. Kemudian yang terakhir, 9, pelajaran yang bisa kita dapatkan atau tema yang bisa kita dapatkan dalam kitab 2 Tawarik ini bicara kepada iman. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 salah satu contoh ayat yang mengajarkan kepercayaan tentang iman. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Jadi pada waktu itu dalam masa pemerintahan Yosafat ya, Yosafat memberikan satu dorongan untuk percaya. Yang paling penting percaya kepada siapa? Utama adalah percaya kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu sangat penting. Ya, kita mau sepintar apapun, sehebat apapun di dunia ini, tapi kalau kita tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan, ya hidup kita akan sia-sia. Yang pertama, kita harus beriman bahwa Tuhan itu ada, itu jelas. Yang kedua, kita harus beriman kepada kehendak-kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting juga adalah iman kepada berkaitan dengan keselamatan kita. Apakah iman kita ini sudah bisa membawa kita kepada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Artinya misalnya begini, apakah selama saya jadi orang Kristen saya sudah punya iman yang benar? Ketika saya mati pasti masuk surga. Dan adalah iman yang paling penting di dalam Kristen. Percaya kepada Tuhan yang benar dan percaya kepada karya keselamatan Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita tidak akan sia-sia. Dan jangan sampai kita salah beriman.
dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 12, ada jalan disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, itu mengajarkan tentang satu peringatan bahwa jangan sampai salah beriman. Iman yang benar akan menuntun Anda kepada jalan yang benar, kepada keselamatan yang benar yang daripada Tuhan. Dan dulu kenapa harus percaya kepada nabi-nabi? Karena nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana penyampai firman Tuhan. Dulu banyak firman Tuhan yang disampaikan secara lisan. Sebelum kanon Alkitab selesai, sebelum Alkitab selesai ditulis, ada pemberitaan-pemberitaan daripada nabi yang bisa menjadi standar kebenaran firman. Yang penting dia adalah nabi yang berasal dari Tuhan, dan pengajaran-pengajaran dan penyampaian dia benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu diterima sebagai firman Tuhan. Dan sekarang ya kita tidak lagi perlu nabi karena sudah ada Alkitab sebagai kanon firman, sebagai kesempurnaan dari proses pewahyuan, dan Alkitab menjadi standar utama kehidupan orang Kristen. Alkitab adalah firman Allah dan itu berasal dari Tuhan. Jadi ya, dasar kehidupan orang percaya saat ini ya tidak lagi berdasarkan kepada sekarang ada nabi bernubuat, sekarang ada nabi mendapatkan penglihatan. Tidak, itu sudah selesai. Itu semua sudah selesai. Dan sekarang kita harus melihat kepada Alkitab yang merupakan satu-satunya firman Tuhan. Dan itu sangat penting. Jadi itu ada 9 tema yang bisa kita lihat. Mungkin ada tema-tema yang lain, tapi ini cukup mewakili dari apa yang bisa kita dapatkan dalam kitab 2 Tawarik, yaitu tentang kebijaksanaan dan hikmat, tentang rumah Tuhan atau bait Allah, tentang support dan dukungan rohani, kemudian dan pengaruh-pengaruhnya tentang penderitaan, perubahan orang, tentang puji-pujian, tentang memberi, dan tentang iman. Jadi itu jelas. Dan setelah ini kita akan melihat beberapa ayat-ayat yang tercatat di dalam 2 Tawarik yang kelihatannya bertentangan dengan perikop paralel. Misalnya dalam 2 Tawarik 22 ayat 2, dan paralelnya dalam 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-26. Oke, kita langsung lihat kepada poin pertama, yaitu kasus pertama, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26 dan dibandingkan dengan 2 Tawarik 22 ayatnya yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan kedua ayat ini, dua-duanya bicara tentang umur Raja Ahazia. Dan ada perbedaan memang yang kalau kita perhatikan di dalam baik 2 Raja-Raja 8 ayat 26 maupun 2 Tawarik 22 ayat 2. Kalau di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2, di situ berkata bahwa Ahazia kan, ya, berumur 42 tahun, ya kan. 2 Tawarik 20 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia dan cucunya Omri. Jadi 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26, di situ katakan ia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan kadang poin ini sering dijadikan senjata oleh orang-orang lain yang tidak suka dengan Alkitab, yang sengaja menyerang Alkitab untuk menjelaskan bahwa Alkitab punya salah dalam hal ini. Tidak akuratnya informasi satu kitab dengan kitab yang lain. Harusnya kalau dia benar, seharusnya informasinya harus benar, baik dalam kitab yang satu maupun dalam kitab yang lain. Dan tentu kita harus bisa menjawab ini. Dan kalau kita perhatikan untuk 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-26 di dalam KJV, memang ya dijelaskan bahwa umurnya 22 tahun, 2 and 20 years old. Jadi 22 tahun. Sedangkan kalau untuk 2 Tawarik 22 ayatnya yang kedua di dalam KJV, di situ sama dengan terjemahan bahasa Indonesia, 42 tahun, itu 40 and 2 years old. Jadi sebenarnya di masalah terjemahan, baik 2 Tawarik 22 maupun 2 Raja-Raja 8 di dalam bahasa Inggris, terjemahan yang dikatakan paling tepat saat ini, sama-sama, yaitu sama dengan bahasa Indonesia. Dan bagaimana di dalam bahasa Ibraninya? Dalam bahasa Ibrani juga sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Ben Esrim, ya kan, anak 20, Ushetaim, anak 22, Syanah, anak 22 tahun. Jadi di dalam
bahasa Ibrani juga sepertinya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu 20, kelihatannya sama ya, anak 22 tahun. Kemudian kalau di dalam Tawarik ya sebenarnya sama juga. Ben Arbaim, anak 40, Usyetaim 40 dan 2, Syanah yaitu tahun, anak 42 tahun. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi yang pertama ada yang meragukan bahwa ternyata ketika menyalin dalam salinan, katanya dari autografa kemudian disalin, akhirnya ada kesalahan dalam penyalinan. Seharusnya 22 tahun, kemudian ada kesalahan untuk kitab 22 Tawarik 22, dan akhirnya itu disalin menjadi jadi 42 tahun. Dan ini untuk tafsiran ini atau permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan akhirnya kita menuduh bahwa akhirnya Masoretic Text adalah salinan yang memiliki salah. Padahal kita tahu bahwa Masoretic Text adalah salinan yang dipelihara oleh Tuhan, jadi tidak mungkin ada salah, itu jelas. Jadi saya sendiri menolak jalan-jalan keluar yang pertama ini. Kemudian jawaban yang ketiga, tanggapan yang ketiga untuk menjawab masalah ini ya. Kalau yang pertama tadi ada yang bilang salah menyalin, dan itu saya tidak setuju, karena ketika dari autografa kemudian disalin menjadi hexagrafa, dalam hal ini teks yang dipelihara oleh Tuhan dan akhirnya kita terima sebagai dasar, yaitu Masoretic Text, tidak mungkin ada salah, dan itu saya anggap adalah gagasan yang salah. Dan yang kedua, ada yang berkata bahwa Ahazia dilantik menjadi raja pada usia 22 tahun, tetapi baru menduduki takhta setelah ayahnya wafat, yaitu ketika ia berusia 42 tahun. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam naskah Ibrani, sebenarnya Atalia ini adalah anak perempuan, kalau ditulis bahwa anak perempuan dari Omri, gitu ya, raja Israel, padahal sebenarnya Atalia itu sebenarnya adalah cucu dari Omri. Oleh sebab itu sedikit diragukan untuk tafsiran yang kedua ini, karena jika Ahazia menduduki takhta pada usia 42 tahun setelah ayahnya wafat, ya kan, terdapat perbedaan usia. Ahazia akhirnya menjadi lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Yoram, ayah dari Ahazia, menjadi raja pada usia 32 tahun. Memerintah selama 8 tahun, kemudian wafat. Berarti usia Yoram mencapai 40 tahun. Tidak mungkin saat itu Ahazia berusia 42 tahun. Jadi ini adalah penafsiran yang kurang cocok juga. Kemudian ada tanggapan yang ketiga. Yang ketiga seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan teks di dalam 2 Tawarik tadi, dikatakan bahwa Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian nama ibunya adalah Atalia, cucunya Omri, dan seterusnya. Dan jadi Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Yang sebenarnya kalau secara harafiah sebenarnya bisa diterjemahkan seorang anak laki-laki 40 dan 2 tahun Ahazia menjadi raja. Jadi gini, kita bisa selesaikan dengan cara begini. Kata seorang anak laki-laki itu kan tidak selalu menunjuk kepada usia seseorang. Dan dalam hal ini Ahazia sendiri tidak mungkin berusia 42 tahun, karena sudah jelas itu sudah berbeda di dalam 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-26 yang menjelaskan bahwa dia berumur 22 tahun. Dan kalau ia berusia 42 tahun berarti umurnya akan 2 tahun lebih tua dari ayahnya sendiri, karena ayahnya meninggal pada usia 40 tahun. Dan ada salah satu penyelesaian yang bisa kita pakai untuk menjelaskan masalah ini. Jadi menurut Thiel, ya, seorang teolog sekaligus kronologi, dia menjelaskan bahwa bisa jadi 42 tahun ini dihitung sejak Omri menjadi raja di Israel, yang sampai naik takhta Ahazia berlangsung. Nah, kalau kita mau hitung, ya kan, Omri memerintah 6 tahun sebagai raja, kemudian ditambah dengan Ahab memerintah 22 tahun, dan kemudian Ahazia dan Yoram di Israel memerintah 12 tahun, maka seluruhnya adalah 42 tahun. Jadi penulis kitab Tawarik menganggap pemerintahan Ahazia sebagai
kepanjangan dari dinasti Omri, karena dia merupakan keturunan Omri, bukan bukan akhirnya ada perbedaan. Oh, Ahazia di dalam di dalam Tawarik 42 tahun, kemudian di dalam Raja-Raja 22 tahun. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah ketika diangkat menjadi raja sebenarnya adalah umur 22 tahun. Tetapi 42 tahun yang dijelaskan dalam kitab Tawarik itu bisa jadi adalah jumlah pemerintahan dari keturunan Omri. Jadi Omri ketika memerintah ya kan 6 tahun, kemudian ditambah dengan Ahab 22 tahun, kemudian tambah dengan Ahazia dan Yoram 12 tahun, dan semuanya berjumlah 42 tahun. Jadi sebenarnya Alkitab ini tidak ada salah. Oleh sebab itu, ya kita harus bisa menjawab ini dengan bijak. Tidak ada pertentangan di sini. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah ini juga bukan karena kesalahan di dalam menyalin. Ya kan? Kalau kesalahan dalam menerjemahkan mungkin bisa. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip Masoretic Text, itu bukan menerjemahkan tetapi disalin. Dan kita percaya bahwa Masoretic Text atau disingkat MT itu merupakan salinan yang terpelihara dan tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 dan 2 Tawarik 36 ayat 9. Jadi dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 dan 2 Tawarik 36 ayat 9 ini sama-sama menceritakan tentang Raja Yoyakin. Tetapi ada dua perbedaan di sini. Ada perbedaan di sini. Kalau di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 dikatakan bahwa Yoyakin menjadi raja selama 3 bulan, memerintah selama 3 bulan. Sedangkan di dalam 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-9 dikatakan 3 bulan 10 hari. Jadi mana yang benar? 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sedangkan dalam 2 Tawarik 36 ayat 9, Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi bagaimana cara kita menjawab masalah ini? Ya, kalau kita perhatikan di dalam teks Ibraninya, ya tidak ada yang salah di dalam teks Ibraninya, kedua-duanya sama. Dalam Raja-Raja dijelaskan 3 bulan, kemudian dalam 2 Tawarik 3 bulan 10 hari. Tetapi sebenarnya ini sangat simpel untuk menjawabnya. Ya, kita bisa jawab bahwa penulis Tawarik menuliskan lama pemerintahan Yoyakin secara spesifik. Jadi dia mengambil angka yang sangat spesifik. Ya, walaupun kita tahu jaraknya tidak terlalu jauh dengan angka yang lain. Sedangkan penulis kitab Raja-Raja menyebutkan secara garis besar dan membulatkan jumlah bulannya saja. Jadi dalam kitab Tawarik dia ambil angka yang spesifik, yaitu 3 bulan 10 hari. Kemudian dalam kitab Raja-Raja ya dikatakan angka bulat, yaitu 3 bulan saja. Dan ini sebenarnya bukan satu masalah. Jadi jelas bahwa 3 bulan dalam kitab Raja-Raja adalah pembulatan atau penulisan secara genap dari 3 bulan 10 hari sebagaimana ditulis dalam kitab Tawarik. Dapat diilustrasikan dengan lama penjajahan Belanda di Indonesia. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang penjajahan Belanda Indonesia, ada yang mengatakan 3,5 abad, dan ada pula yang menulis lengkap 3 abad plus sekian tahun dan sekian bulan. Jadi ini kepada masalah untuk menerangkan sesuatu. Ada yang menerangkan secara spesifik dan ada yang menerangkan dengan angka bulat. Dan itulah Alkitab, saling melengkapi satu dengan yang lain. Pembulatan ini sering dijumpai dalam kitab Raja-Raja, sedangkan Tawarik lebih cenderung menuliskan satu rincian-rincian yang sangat terperinci. Bahkan kadang ada hal yang memang kadang tidak terdapat dalam kitab Raja-Raja. Ada yang mengatakan bahwa wanita hamil selama 9 bulan. Ada juga yang menambahkan 9 bulan, 10 hari dan seterusnya. Jadi kira-kira itu adalah contoh yang bisa kita pakai untuk menjelaskan masalah. Dan tidak ada masalah dengan baik 2 Tawarik 36 ayat 9 maupun 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Kemudian yang berikutnya, mungkin ini bisa menjadi contoh selanjutnya, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dan 2 Tawarik 2 ayat 2. Ini bicara kepada kandang kuda milik Salomo. Jadi kalau dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dikatakan 40.000 kandang. Sedangkan di dalam 2 Tawarik 2 ayat 2 dikatakan 4.000 kandang. Dan ini selisihnya sangat jauh, tetapi kita bisa menyelesaikan dengan cara sederhana. Kita akan melihat ini dengan cara yang sederhana. Intinya begini. Sebenarnya
terjemahan yang pas untuk 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-26. Lagi pula Salomo mempunyai 40.000 kuda dalam kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi dari terjemahan ini ya kita bisa dapatkan apa yang dimaksud. Akhirnya kenapa ada perbedaan antara 40.000 di dalam 1 Raja-Raja, kemudian cuma 4.000 di dalam 2 Tawarik, ya kan? Sebenarnya begini, ada 4.000 kandang untuk kuda. Ya, kalau dalam 2 Tawarik harusnya dijelaskan seperti bahwa sebenarnya ada 4.000 kandang untuk kuda dan jumlah penghuni semuanya adalah 40.000. Jadi di dalam 2 Tawarik itu dia menyebutkan jumlah kandang. Jumlah kandangnya ada 4.000. Jadi dalam kitab 2 Tawarik dia fokus sebenarnya kepada jumlah kandangnya. Sebenarnya ini lebih masalah kepada masalah terjemahannya. Sedangkan dalam 1 Raja-Raja dia menyebut jumlah kudanya. Jika ada 4.000 kandang, kemudian dalam kandang, ya kan? Kemudian di dalam kandang itu terdapat 10 ekor kuda, satu kandang itu dihitung 10 ekor kuda, maka jumlahnya 40.000. Jadi sebenarnya ini bukanlah hal yang akhirnya kontradiksi, tetapi bagaimana kita menyikapi ini dan akhirnya bisa memberikan kesimpulan yang benar bahwa dari sudut pandang kitab 2 Tawarik melihat jumlah kandangnya, yaitu 4.000 kandang. Sedangkan di dalam Raja-Raja membicarakan kepada jumlah kudanya. Kalau 4.000 kandang, kemudian di dalam satu kandang ada 10 ekor kuda, maka jumlahnya akan 40.000. Dan ya itulah satu penyelesaian yang baik. Ya, seorang penulis Yahudi namanya Ben Gersom, dia menjelaskan penafsirannya seperti ini, bahwa sembari merujuk kepada aksara yod dari kata arba'im yang tercatat di dalam Tawarik tadi, yang adalah angka numeral untuk 10, sehingga terjemahannya bukan 40.000 kandang kuda, melainkan 40.000 kuda di dalam kandang yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana satu kandang berisi 10 yod atau 10 ekor kuda. Jadi itu adalah catatan sebagai rujukan bahwa ada orang Yahudi yang juga menafsir atau melihat ini sebagai kesalahpahaman sebenarnya, untuk supaya kita bisa menghitungnya dengan baik, melihat dari sudut pandang bagaimana Tawarik melihat ini dari sudut pandang seperti ini, kemudian Raja-Raja melihat dari sudut pandangnya seperti ini. Oke, jadi itu ada beberapa contoh yang ayat yang kelihatannya kontradiksi tetapi kita bisa menyelesaikan yang lain. Dan masih ada. Jadi dengan demikian, apakah Alkitab punya kesalahan? Apakah Alkitab kontradiksi? Sebenarnya tidak. Dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, sebenarnya Alkitab tidak salah, Alkitab tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, kadang-kadang kita harus melihat bahwa ternyata ayat ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada informasi dalam kitab ini bisa dilengkapi dengan informasi dengan perikop yang lain atau dalam kitab yang lain yang mungkin paralel dan seterusnya. Jadi Alkitab tidak punya kesalahan dan tidak ada kontradiksi dalamnya. Ingat bahwa Alkitab adalah kitab yang difirmankan, yang diilhamkan oleh Allah. Semua tulisan yang dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah dan tidak ada salah, dan ada salinan-salinan yang dipelihara oleh Tuhan. Salinan-salinan dipelihara oleh Tuhan dan tidak mungkin memiliki kesalahan. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam teks Ibrani yang disebut sebagai Masoreti Text, dan dalam Perjanjian Baru yaitu Textus Receptus di dalam bahasa Yunani, dan tidak ada salah. Kalau kita percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan, berarti kita harus percaya bahwa hasilnya adalah tidak ada salah dan tidak ada kontradiksi. Dan kita harus juga percaya kepada doktrin pemeliharaan Alkitab, bagaimana Tuhan memelihara Alkitab, dan itu cukup untuk menuntun dan membawa manusia kepada kebenaran dan membawa manusia kepada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi Alkitab tidak ada salah dan tidak ada kontradiksi. Ketika kita baca dan kelihatan kontradiksi, ya mungkin Anda bisa tanyakan. Bagi mahasiswa yang ikut kelas ini, tanyakan secara langsung, atau bagi Anda yang ingin bertanya karena ini di-upload di YouTube, Anda bisa menanyakan di dalam kolom komentar yang ada. Jadi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Maranatha.